Selamat sore, saya atas nama Vanelia Sanogauk, Program Studi Pendidikan IPA semester 1. Di sini saya akan memaparkan filsafat sains dengan dua materi. Materi yang pertama, aliran esensialisme, dan materi yang kedua, aliran esensialisme menurut para tokoh. Esensialisme merupakan falsafah pendidikan tradisional yang memandang bahwa nilai-nilai pendidikan hendaknya bertumpu pada nilai-nilai jelas dan tahan lama, sehingga menimbulkan kestabilan dan arah yang jelas. Nilai-nilai humanis yang dipegang oleh esensialisme dijadikan sebagai tumpuan hidup untuk menentang kehidupan yang materialistik, seluler, dan saintik yang gersang dari nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah pendidikan adalah falsafah pendidikan seluruh komponen berkaitan dengan visi dan misi dalam mewujudkan lulusan yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Gerakan esensialisme modern sebenarnya berkembang pada awal abad ke-20 dan muncul sebagai jawaban atas aliran progresisme. Esensialisme didasarkan atas pandangan humanis yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah pada keduniawian, serba ilmiah dan materialistik. Ada beberapa komponen dapat memberi solusi dalam pendidikan kaitannya dalam pemikiran esensialisme. Pertama, pendidikan yang memanusiakan manusia. Orang-orang Yunani lama menemukan 3 syarat untuk disebut manusia. Pertama, memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri. Kedua, cinta tanah air. Dan yang ketiga, berpengetahuan. Aspek pendidikan kedua ialah menolong. Kata menolong juga menegaskan bahwa perbuatan mendidik atau sekedar menolong. Jadi, pendidik jauh sebelum berbuat telah mengetahui bahwa muridnya itu nanti ada yang akan berhasil menjadi manusia dan ada yang tidak. Istilah kurikulum memiliki arti sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ciri-ciri khusus kurikulum. Pertama, dalam kurikulum terdapat tujuan utama, yaitu pembinaan anak didik untuk beriman dan bertakwa. Kedua, kurikulum disesuaikan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Ketiga, kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian materi dengan landasan karakter budaya lokal dan kebangsaan yang utuh. Keempat, mengarah minat dan bakat, serta meningkatkan kemampuan intelektual anak didik, serta keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan konkret. Kelima, pembinaan akhlak anak didik sehingga pergaulannya tidak dari tuntutan dan nilai-nilai moral. Dan yang keenam, tidak ada kedaluarsaan kurikulum karena ciri khas kurikulum yang baik senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Ketiga, tujuan pendidik berbasis fitrah manusia. Fitrah artinya bersih tanpa noda dan dosa, baik dalam akal maupun nafsunya. Secara filosofi, konsep fitrah manusia adalah sebagai berikut. Pertama, manusia ditetapkan oleh Allah SWT. Kedua, kebutuhan fitrah manusia tidak akan dapat diubah oleh siapapun. Ketiga, perubahan yang dipaksa terhadap kebutuhan fitrah manusia tidak akan langgeng. Keempat, ilmu pengetahuan merupakan satu memiliki yang lebih baik dalam mempertahankan kehidupannya. Kelima, sesuai kesucian dalam struktur manusia. Empirio inti aliran ini adalah ingin membersihkan
Teori ini menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh empirinya atau pengalaman-pengalaman. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu secara lengkap. Metode keilmuan terdiri atas yang pertama, kesadaran dan pengenalan. Yang kedua, pengamatan atau pengumpulan data. Yang ketiga, penyusunan dan pengelompokan data. Yang keempat, perumusan hipotesis. Dan yang kelima, pengujian kebenaran atau verifikasi atau falsifikasi. Kemajuan teknologi komputer dan komunikasi mengakibatkan informasi berlimpah yang dijangkau dengan kemudahan, terutama dengan tersedianya komputer pribadi. Filsuf pertama yang memikirkan masalah pengetahuan adalah Plato. Plato adalah pemikiran rasionalisme pertama. Konsep Plato mengenai pengetahuan oleh pemikiran Parmenides. Filsuf abad pertengahan, Agustinus mengatakan bahwa semua pengetahuan adalah sinar wahyu dari Tuhan. Tuhan adalah sumber dari semua kebenaran. Filsafat ilmu pengetahuan adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Garis besar perkembangan epistemologi. Pertama, skeptisme merupakan suatu paham yang mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah tahu apapun. Kedua, rasionalisme adalah satu paham yang mengatakan bahwa akal budi merupakan sumber untuk memperoleh pengetahuan. Ketiga, empiris adalah suatu paham yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia berasal dari pengalaman atau empirial. Keempat, sintesis rasionalisme dan empirisme merupakan penyatuan gagasan-gagasan yang terpisah atau ideologi yang berbeda-beda ke dalam satu keseluruhan. Kelima, realisme merupakan suatu paham yang mengatakan objek pengetahuan manusia adalah realita konkret semata-mata. Dan yang keenam, idealisme adalah suatu paham yang mengatakan bahwa objek pengetahuan manusia adalah ide atau gagasan. Esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang memandang bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak perubahan umat manusia yang mempunyai kejelasan dan tahan lama sehingga memberikan kestabilan dan arah yang jelas. Tokoh utama esensialisme pada permulaan awal munculnya George William Friedrich Hegel, konsep pendidikan esensialisme. Yang pertama, tujuan pendidik. Tujuan pendidik esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terakumulasi serta telah bertahan sepanjang waktu untuk diketahui oleh semua orang. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Menurut aliran esensialisme, kurikulum pendidikan lebih diarahkan pada fakta-fakta atau nilai-nilai. Kurikulum pendidikan esensialisme berpusat pada mata pelajaran. Yang ketiga, metode pendidikan. Dalam pandangan esensialisme, metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar lebih tergantung pada inisiatif dan kreatif pengajar atau guru. Sehingga dalam hal ini sangat tergantung pada penguasa guru terhadap berbagai metode pendidikan dan juga kemampuan guru dalam menyesuaikan antara berbagai pertimbangan dalam menerapkan suatu metode sehingga bisa belajar secara efektif. Yang keempat, pelajar. Dalam pandangan esensialisme, sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang logis atau terpercaya kepada peserta didik sekolah untuk mengevaluasi belajar siswa.
Yang kelima, pengajar. Menurut pandangan aliran filsafat esensialisme, guru mempunyai peran yang sangat kuat dalam memengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Esensialisme menghendaki pendidik yang bersentuhan atas nilai-nilai yang tinggi, hakiki kedudukannya dalam kebudayaan. Tujuan pendidik adalah menyampaikan warisannya dan sejarah inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Implikasi aliran esensialisme terhadap pengembangan kurikulum pendidikan Islam adalah: yang pertama, tujuan pembelajaran diarahkan pada upaya mempersiapkan anak didik untuk hidup atau menjalankan kehidupan dalam lingkungan sosial. Yang kedua, kurikulum berisi hal-hal yang bersifat mendasar yang ingin ditanamkan dalam peserta didik, terutama nilai-nilai yang mereka anggap penting atau esensial. Yang ketiga, strategi atau metode yang digunakan adalah pemberian contoh keteladanan, pembuatan, dan pendekatan persuasif. Yang keempat, dalam segi evaluasi pembelajaran, ditekankan pada evaluasi acuan etik. Saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang esensialisme menurut para tokoh. Di sini saya mengambil menurut para tokoh Ki Hajar Dewantara dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara pada mata pelajaran Pendidikan Agama. Pendidikan merupakan landasan penting dalam pembentukan individu yang berkualitas dan berdaya di era modern, dalam upaya mengakomodasi beragam kebutuhan dan potensi siswa. Itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih.